rindukan ya. Mau kemana pun Anda pergi, pasti Anda kangen rumah. Nah, pastinya Smart Listeners, di momen Lebaran ini juga mungkin Anda pergunakan untuk mengobati rasa kangen atau rindu dengan rumah, dengan melakukan mudik gitu ya, atau mungkin bersilaturahmi dengan keluarga. Dan tepat sekali juga pagi hari ini kita akan membahas tentang home. Sebenarnya apa sih definisi home? Berkaitan juga dengan teknis ataupun teori kebahagiaan ataupun happiness. Pagi hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Happiness di tanggal 12 April 2024. Selamat pagi, Small Listeners. Sudah libur 2 hari gitu ya. Pastinya juga mungkin sudah bersilaturahmi selama 2 hari. Atau mungkin udah capek gitu ya makan rendang dan opor. Pagi hari ini kita kembali belajar dan juga dapat inspirasi dalam Smart Happiness bersama dengan motivator rasional leadership and happiness kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa bahagia, Pak Arfan. Walaupun cuacanya agak mendung, agak Ya. gloomy gitu ya, tapi akhirnya kita bisa ketemu pagi hari ini. By the way, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ya kepada smart listener dimanapun Anda berada. Eh, Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali dan menang. Nah, itu yang sangat penting tuh Audrey itu ya. Oke, Dan mohon maaf lahir dan batin ya untuk semua salah dan dosa yang sudah kita perbuat ya. betul. Minal aidin wal faizin untuk semua pendengar Smart Happiness pagi hari ini. Dan yang pasti pagi hari ini satu lagu yang membus semangat gitu ya, Pak Arfan ya. Mungkin pagi-pagi cuacanya agak mendung, jadi bikin mager, apalagi mungkin masih cuti bersama nih ya hari Jumat ini. Terus dikasih lagu Machine Gun Kelly dengan Ya. Home, agak upbeat. Apa sebenarnya makna lagu ini kalau mau diterjemahkan? Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi lagunya pas banget nih ya untuk mengimbangi ya cuaca yang agak mendung pagi hari ini ya. Tapi mudah-mudahan nanti siang nih akan panas lah mudah-mudahan ya. Amin, amin. Oke. Jadi lagu ini bercerita tentang orang yang merasa tersesat gitu ya dengan segala kesibukan, rutinitas. Kemudian dia merindukan sebuah tempat untuk disebut rumah gitu ya. Baik secara fisik maupun secara emosional gitu ya. Dia telah melalui banyak perjuangan dan merasa seperti kehilangan kepercayaan gitu. Tapi dia masih berharap untuk bisa menemukan sebuah tempat yang aman di mana dia bisa melepaskan bebannya gitu. Jadi memang kita itu dalam hidup itu perlu sebuah tempat di mana kita tuh melepaskan topeng kita gitu ya, melepaskan beban kita, melepaskan pencitraan kita gitu ya. Dan tempat itulah sesungguhnya yang disebut dengan home. Mari kita simak syairnya ya, liriknya. Home, ya dia bilang rumah, a place where I can go to take this off my shoulder. Jadi rumah itu adalah sebuah tempat yang bisa aku tuju untuk melepaskan beban dari pundakku. Someone take me home. Ya, siapapun tolong bawa aku pulang, gitu dia bilang ya. Home, a place where I can go to take this off my shoulder. Someone take me home. Diulang lagi kalimatnya ya. Someone take me home. Tolonglah bawa aku pulang. Jadi udah benar-benar lelah nih kayaknya. Ya, lelah lahir, lelah batin, lelah hayati gitulah ya. Oke. Now tell me, how did all my dreams turn to nightmares? Sekarang katakan padaku bagaimana bisa semua mimpi berubah menjadi mimpi buruk. How did I lose it when I was right there? Bagaimana bisa aku kehilangan semua itu saat aku berada di sana? Now I am so far that it feels like it's all gone to pieces. Sekarang aku sejauh ini rasanya semuanya hancur berkeping-keping. Tell me why the world never fights fair. Katakan padaku mengapa dunia tidak pernah bertarung dengan adil. I'm trying to find. Aku berusaha menemukan jawabannya. Gitu ya. Kemudian, em, nah sisa lagunya dia manfaatkan untuk itu. Dia bilang, someone take me home. Someone take me home. Home, 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 home. Nah, itu. Jadi itu sebuah kayak memelas banget gitu. Tolonglah bawa aku pulang. Jadi ini memang bebannya udah terlalu tinggi nih Audrey ini. Jadi butuh sebuah tempat dia bisa refleksi, bisa tenang, lepaskan beban, lepaskan topeng gitu ya, melepaskan citra, pencitraan-pencitraan. And it's called home. Nah itu dia. Itu yang disebut dengan rumah. Oke, kita berangkat dulu dari sesuatu yang dikatakan rumah gitu ya. Mungkin kalau
secara cepat kita berpikir pastinya rumah adalah bangunan yang kita tinggali gitu ya. Tapi Ya. apakah hanya sekedar bangunan? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, Pak Arfan. Kita izin dulu untuk break sejenak dan pastinya semua listeners juga boleh berkomentar. Menurut Anda definisi rumah sendiri itu apa sih? Apakah hanya sekedar bangunan atau justru mungkin rumah Anda seorang sosok yang menjadi tempat berkeluh kesah gitu ya atau menerima Anda? Silakan di 0812 11 12 959 atau juga pergunakan live chat YouTube kami karena sedang on air di live YouTube Radio Smart FM. Jadi tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness sampai dengan jam 8 pagi. Oke, Smart Listeners, kembali kami sambung Smart Happiness pagi hari ini, edisi tanggal 12 April 2024. Kami sapa dulu ya untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun kota-kota lain yang sedang mendengarkan. Atau mungkin Anda sedang dalam perjalanan, sedang melakukan arus balik mudik ya. Hati-hati di jalan, yang pasti pagi hari ini kita membahas satu topik yang menarik, yaitu home. Di mana tadi Pak Arfan menjelaskan ya, ada satu lagu yang cukup menarik menceritakan tentang beban berat yang dipikul dan akhirnya sosok tersebut merindukan apa ya, untuk pulang ataupun untuk punya rumah gitu. Tapi back to the topic gitu Pak Arfan. Home itu sebenarnya definisinya seperti apa gitu kalau dari kacamata happiness atau mungkin kacamata Pak Arfan. Silakan. Terima kasih banyak Audrey. Home itu memang konsepnya happiness. Oke, Kalau konsepnya sukses itu bukan home, tapi apa? apa tuh? House. House. Oke. Yes, yes, yes. Ya, orang yang sukses itu yang dia pikirkan itu adalah house. House. Apa itu? Ya beli rumah. Rumah itu apa sih? Propertinya itu. Mhm. Bangunannya itu loh yang namanya rumah. Ya, rumah itu dibangun dari apa? Ya dari ya batu bata, ya ada apa lagi? Kayu, Mhm. semen, pasir, em, apa lagi? Itulah bangunan fisiknya itu. Kayu, ya itu ya. Jadi eh, rumah itu bisa dibeli gitu. Ya, rumah itu adalah konsep sukses. Jadi orang itu karena paradigma sukses itu lebih mengemuka gitu, lebih populer lah ya paradigma sukses itu sehingga orang tuh yang dipikirin beli rumah gitu. Padahal sebetulnya udah beli rumah, tapi kemudian banyak loh orang yang rumahnya besar-besar, tapi dia menemukan kehampaan dalam rumahnya. Dia tidak menemukan kasih sayang dalam rumahnya. Gitu. Dia tidak menemukan suasana yang hangat dalam rumahnya, tidak menemukan kehangatan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama rumah, tapi kita harus lihat ini rumah yang mana. Mhm. Kalau house itu adalah konsep kesuksesan, tapi home adalah konsep kebahagiaan. Happiness itu selalu bicara mengenai home, gitu ya. Jadi rumah yang sederhana, tapi penuh dengan kehangatan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta kasih. Oh, itu rasanya luar biasa itu. Itu nggak bisa dibeli gitu ya. Kalau kalau house itu bisa dibeli, Ya. bisa dapat diskon juga gitu ya. Kalau home itu nggak bisa dibeli gitu. Itu harus kita ciptakan sendiri gitu. Mhm. Dan bahannya adalah kalau house itu bahannya adalah uang. Untuk bisa membeli house itu kita harus punya uang. Kalau home, untuk bisa menciptakan home itu kita harus punya love, Cinta. Oke. harus punya cinta, harus punya kasih sayang, harus punya kepedulian satu sama lain, harus punya perhatian yang utuh satu sama lain gitu. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda gitu. Oke. Yes. Itu Audrey. Oke, mungkin kalau di bahasa Inggris kita bisa membedakan, memisahkan ya, home dan juga house ya, Pak Arfan Iya, ya. Tapi kalau iya, di bahasa Indonesia mungkin kita agak bingung nih, rumah nih yang mana nih definisinya seperti itu. Tapi kalau betul. berkaca dari dua hal ini, home dan juga house, ini kan kalau house kan ada apa ya, satu modal gitu untuk membuat rumah tersebut bisa kokoh gitu ya. Eh, Iya. mungkin apa ya, peralatannya ataupun propertinya bisa pakai barang-barang yang premium gitu ya. Kalau home sendiri untuk mempertahankannya, apakah hanya sekedar cinta aja atau seperti apa, Pak Ata? Ya cinta saja sudah lebih dari cukup gitu ya. Oke. Jadi memang bahannya itu hanya cinta Mhm. ya. Tapi cinta itu nanti perlu kita ekspor lagi ya. Ya. Cinta yang seperti apa gitu ya. Paling tidak kalau saya itu selalu menggambarkan itu modal cinta itu paling tidak bisa digambarkan dengan 3A. Tiga. 3A yang harus ada dalam sebuah home yang membahagiakan itu ya, yang hangat gitu ya. Yang pertama ada yang namanya attention.
Oke. di mana orang-orang dalam rumah itu harus saling memberikan perhatian gitu. Perhatian itu bukan hanya pada hal-hal yang besar ya, tapi pada hal-hal yang kecil gitu. Justru perhatian pada hal-hal yang kecil itulah yang menunjukkan kepedulian kita gitu, Audrey ya. Ya, Karena kalau pada hal-hal yang besar ya semua orang pasti akan memperhatikan gitu. Iya betul. kan? Kalau ada sebuah kejadian gitu kan semua orang kan pasti mau nggak mau, suka tidak suka kan pasti akan memberikan perhatian. Ya, Tapi perhatian yang dibutuhkan di rumah itu bukan perhatian terhadap hal-hal yang besar, tetapi justru perhatian pada hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap tidak penting, hal-hal yang sepele, ya, termasuk yang berkaitan dengan emosi dari setiap orang yang ada di sana, perasaan dari setiap orang yang ada di sana. Itu A yang pertama tuh, attention. Jadi kalau mau menciptakan rumah itu dasarnya apa? Dasarnya adalah cinta. Cinta itu apa sih? Nah, nomor satu, attention. mhm, Nomor dua, itulah yang namanya appreciation. oke. Apresiasi. Apa itu apresiasi? Penghargaan. Apa itu penghargaan? Kemampuan kita untuk berterima kasih Mhm, terhadap eh, effort sekecil apapun yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga, oleh setiap orang-orang yang ada di rumah. Ya, seringkali kita mengabaikan effort yang kecil ya, mhm. gitu ya. Kalau effort yang besar sih semua orang pasti akan aware gitu. Tapi Ya, kadang-kadang effort yang kecil itu kita suka lupa gitu ya. Pasangan yang memberikan apa namanya eh, membuatkan kopi pagi hari oke. ini, misalnya gitu Ya, ya. ya. Yang istri yang memasakkan makanan yang enak gitu-gitu ya. Anak yang mau eh, apa membantu pekerjaan orang tuanya, membantu beres-beres rumah gitu ya. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita seringkali anggap itu udah kewajibannya gitu ya. Jadi Ya, nggak usah lagi dibilang terima kasih. Itu konsep yang salah gitu ya. Jadi sekecil apapun kita harus selalu memberikan apresiasi. Bentuk apresiasinya dalam bentuk apa? Terima kasih ya. Memberikan ucapan terima kasih yang spesifik. Jadi ucapan terima kasih itu harus ada sebabnya apa gitu. yes. Terima kasih ya kamu sudah apa? Membantu jaga rumah selama mama dan papa pergi gitu dan sebagainya ya. Satu lagi, A yang ketiga adalah yang namanya affection. Oke. Affection itu adalah kasih sayang gitu. Jadi kita selalu harus memberikan kasih sayang. Kasih sayang itu intinya sesungguhnya adalah pada kata giving, Mhm. bukan taking gitu ya. Jadi bukan taking, bukan saya dapat apa gitu. Kan seringkali orang kalau bicara kasih sayang kan yang dipikirin saya dapat apa gitu ya. Itu namanya bukan kasih sayang, itu namanya desire. Itu namanya desire, hasrat ya. Kalau mikirin saya dapat apa itu hasrat, tapi saya ngasih apa itulah yang namanya affection. Oke. Nah, tiga itu aja udah cukup tuh. Ya, yang namanya love itu terdiri dari attention, appreciation, Dan affection. apa? Oke. Tapi tadi Gitu. berkaca pada lagu yang kita putarkan tadi ya Pak Arfan ya, kan menggambarkan sosok orang yang mungkin rasanya kayak nggak punya rumah gitu, makanya dia bilang take me to home gitu ya, bawa aku pulang. Nah, kenapa ada orang-orang yang mungkin merasa kok kayaknya nggak ada tempat pulang ya, ketika mungkin lelah, ketika mungkin banyak beban dalam hidup gitu Pak Arfan. Apa yang menyebabkan hal ini? Saya menduga dengan keras bahwa yang dimaksud dalam lagu tadi bukannya dia nggak punya rumah gitu. Oke. Bukan berarti dia apa istilah itu tunawisma istilah gitu ya, gelandangan gitu. Dia punya rumah tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dalam rumahnya. Hmm. Apa sih yang dia inginkan dalam rumahnya? Kalau dilihat dari lagu tadi itu melepaskan beban gitu ya. Merecharge diri kan kita itu kan perlu waktu untuk jeda gitu ya dari kehidupan sehari-hari di mana kita bisa merecharge diri kita, sharpen the soul gitu ya, mengasah gergaji kita. Gergaji dalam bidang apa? Mulai dari fisik, ya kita mengalami kelelahan ya secara fisik, kemudian memulihkan kembali energi, memulihkan kembali hubungan. Gitu. Jadi secara fisik, emosional, mental, dan spiritual itu perlu pemulihan gitu. Nggak bisa orang itu berada dalam masalah terus-menerus gitu. Dia tidak akan bisa kuat gitu. Jadi orang itu perlu waktu untuk menyegarkan diri. Nah, itulah yang dimaksud tadi dengan rumah. Dia nggak ketemu gitu tempat untuk menyegarkan diri. Ada orang yang mau mendengarkan dia. Ah, itu. Ya. Ya, salah satu ciri dari attention itu kan adalah apa? Listening, Yes. mau mendengarkan, listen. Dan kalau kita bicara listen itu kata kunci dari listen itu adalah silent gitu.
mau berdiam mendengarkan orang berkeluh kesah gitu. Kita tuh perlu loh tempat berkeluh kesah gitu. Ya, orang yang mengatakan tidak perlu berkeluh kesah harus selalu positif itu namanya jadi toxic positivity gitu. Ya, Motivator seperti saya itu perlu loh tempat berkeluh kesah gitu. ya Ya kan pasti. setiap hari kan ngasih semangat sama orang terus kan gitu ya. Aha. Emang saya nggak punya masalah gitu. Oh ya kan? Emang saya nggak punya beban kan gitu. Jadi saya juga perlu loh ada tempat di mana saya lepasin topeng semua. Ya, bukan motivator. Saya adalah manusia biasa yang punya masalah, punya beban, dan saya juga pingin berkeluh kesah. Nah, makanya itu ada yang namanya pasangan, ada Mhm. yang namanya suami, ada yang namanya istri. Apa itu? Tempat kita berkeluh kesah gitu. Yes. Itu kenapa? Ya itulah yang namanya home gitu. Kalau kita tidak menemukan itu, maka kita tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa tentram, tidak akan merasa damai gitu. Mhm. Dan Oke. itulah yang dicari oleh manusia sepanjang hidupnya itu, Yes. untuk bisa mendapatkan home yang sejatinya itu di mana itu. Mhm. Oke. Tapi banyak ya yang mungkin merasa mencari kemana-mana tapi kok nggak mendapatkan ketenangan gitu dari rumah yang sudah ada gitu Pak Arfan. Ini Ya. sebenarnya struggle-nya di mana? Apakah memang apa ya? Kalau kita ngomongin tentang rumah ini kan bukan PR satu orang ya untuk membangun rumah itu menjadi rumah yang sejati. Tapi ini PR siapa saja sih sebenarnya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ya. Yang pasti juga small listeners yang mungkin juga punya pengalaman, kendala juga gitu ya dalam mungkin menemukan rumah gitu ya di dalam kehidupan. Silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 dan juga bisa pergunakan live chat YouTube kami. Jadi tetaplah bersama kami sampai dengan jam 8 pagi.